Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan kita hadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang bintang tamu yang juga punya pengalaman mistis dalam hidupnya. Selamat malam, Garneta. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Menurut informasi yang saya punya, kamu ini pernah mengalami sesuatu yang mistis berhubungan dengan santet, betul ya? Kebetulan waktu itu kejadiannya bukan dialami sendiri, tapi temen gimana ya, datang. Sebenarnya nggak langsung datang ke aku, cuma datang ke, waktu itu aku masih sama mantan suami, itu temennya mantan suamiku. Jadi datang curhat, ngomong kalau dia tuh kayak diguna-guna. Terus habis itu tiba-tiba mantan suamiku tuh karena dia tahu aku pernah ada titipan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan orang yang mungkin lagi diguna-guna gitu. Jadi coba deh kamu ngomong sama Neta gitu. Coba siapa tahu dia punya solusinya gitu. Akhirnya ngomong lah, ketemu sama aku, ngobrol. Kalau dia itu kalau lagi tidur ada tiba-tiba ada rambut perempuan, rambut panjang gitu. Terus kayak kalau lagi mandi juga ada rambut panjang tiba-tiba. Dia rambutnya pendek gitu, laki seperti pada umumnya. Rambutnya pendek. Okay. Terus kalau dia lagi keramas gitu, dia ada di tangannya ada rambut panjang. Iya. Dan itu nggak wajar dong. Pasti dia, oh kayaknya aku ada yang bikin gitu. Makanya dia curhat. Waktu itu dia mungkin curhat sama teman-temannya, terus akhirnya baru curhat sama aku, terus aku bilang, iya ini ada yang bikin gitu. Oh, Neta bisa ngelihat itu? Apa terasa? Terasa sih, aku kayak, jadi semuanya yang aku alami selama ini tuh aku kayak punya feeling gitu. Ada satu daerah yang terkenal banget dengan hal begitu. Aku bilang, iya sepertinya itu gitu. Ternyata dia itu kayak mantannya sakit hati sama dia bikin gitu. Abis kejadian itu, aku cuman bilang, bentar ya, aku punya sesuatu yang insya Allah gitu. Jangan percaya banget, percaya tetap sama Allah gitu. Cuman aku punya, siapa tahu ini bisa bantu. Coba deh. Dan solusi itu dijalankan? Dijalankan, dan alhamdulillah nggak sampai setahun malah ketemu sama perempuan yang baru, mereka menikah. Dan sekarang baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, nah pada malam hari ini ada seorang yang mengaku pernah melakukan santet. Dia adalah seorang perempuan dan pada malam hari ini namanya kita samarkan. Kami persilahkan, Lin. Selamat malam. Silakan, Lin. Lin, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Boleh tahu ke kita semua, Lin usianya berapa saat ini? Saat ini saya 34 tahun. 34 tahun. Oke. Sudah punya pasangan? Single parent. Single parent. Menurut informasi yang kami miliki bahwa Lin ini pernah melakukan santet. Iya. Boleh diceritain nggak santetnya itu seperti apa ya, Lin? Membikin orang itu benar-benar jadi gila. Gila? Ya. Bikin orang jadi gila? Oke. Terus cacat kaki. Cacat kaki? Ya, bagian kanan, sebelah kanan. Oke. Nah, itu yang disantet itu adalah pasangannya Lin sendiri atau ada orang yang minta Lin untuk melakukan itu? Satu, ada orang yang meminta. Yang kedua, karena
karena saya sakit hati. Jadi perempuan itu merebut suami saya. Suaminya Lin sendiri. Iya. Jadi artinya Lin memang punya kemampuan untuk bisa melakukan santet. Iya. Tapi diasah Ngelakuin juga sendiri sih. apa Melakukan suruh sendiri. orang lain untuk Melakukan sendiri. Oke. Jadi Anda sendiri yang melakukannya gitu ya? Waktu pertama kali punya ilmu santet, itu memang belajar, diajarin, atau gimana ceritanya sampai Anda bisa punya kemampuan seperti itu? Pertama belajar, ada yang ngajarin. Itu di daerah Pantai Selatan. Ada juru kunci lah yang mengajari. Terus saya sendiri juga punya apa ya, dalam artian sesuatu yang kadang nggak saya sadari tapi saya bisa gitu. Oke. Nah, untuk bisa melakukan santet itu biasanya apa yang Mbak Lin lakukan? Ritual Ritualnya adalah? berendam di apa namanya sendang. Berendam di? Sendang. kayak muara gitu ya? Mm-mm. Bang ngelakuin itu berapa lama? Saya melakukan itu lama juga, cukup lama. Maksudnya ritualnya sampai Kalau benar-benar bisa? Benar-benar bisa. Kalau benar-benar bisa itu nggak lama sih. Oh, karena Mbak sendiri udah punya bakat. Iya. Mbak Lin, tujuan Anda sekarang datang ke menembus mata batin itu sebenarnya apa? Karena saya sudah berhenti di dunia itu. Terus pengen merasa lega. Lega dalam artian plong sudah melakukan kesalahan yang amat fatal bagi saya, fatal. Karena ternyata karma itu ada. Saat ini apa yang Mbak Lin rasakan emangnya dengan memiliki kemampuan ini? Kejadian yang bertubi-tubi. Kita akan coba bantu apa yang menjadi tujuan Mbak Lin. Tapi sebaiknya Anda cerita ke teman kami, seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lin, lahir di tanggal 24 April 1984. Mendiami rumah bernomor 205. Lemah tapi berdarah dingin. Dan tidak segan-segan mencelakai musuhnya. Dan dia memiliki ilmu hitam. Saya merasakan ada kehadiran sosok seorang perempuan. Mau apa kamu? Perempuan Belanda. Noni-noni Belanda. Nyawa saya. Dia menginginkan nyawa saya. Cukup sampai di sini. Saya tidak takut. Ya. Lin, Ya. silakan Roy. Baik, Lin, tanggal lahir 24 bulan 4 tahun 1984, betul? Dan nomor rumah 205. Saya melihat di Lin adalah sosok yang menurut penerawangan saya, mata batin saya melihat Lin itu seseorang yang ceria. Namun saya melihat adanya sosok yang aneh di dalam Lin, seperti
seperti noni-noni Belanda. Iya, Betul. iya. Dan saya merasakan Lin itu seperti mempunyai kekuatan yang beda di tubuh Lin. Itu yang saya rasakan. Dan saya merasakan Lin kalau menyantet seperti ada semacam paku. Dan apa itu namanya? Silet. Silet yang diiris, digunting-gunting kecil-kecil. Iya. Itu yang saya lihat. Sebentar. Saya mendengar seorang perempuan. Namanya siapa? Francisca. Iya, Siska atau Francisca? Francisca. Kamu kenal nama ini? Iya. Dia itu noni Belanda yang selalu sama saya. Berarti Mbak sering ngobrol, pernah bisa ngobrol gitu? Iya. Kalau saya mau. Tapi udah lama saya nggak mau. Kalau kamu mau. Saya melihat noni-noni Belanda ini sudah lama mendiami tubuh kamu loh. Iya. Saya melihat seperti rambutnya coklat dan diikat ya. Iya. Itu yang saya rasakan. Itu Francisca sosoknya seperti itu. Iya, berdagu, runcing dan bermata warna merah. Dan setiap malam Selasa ya, Iya. itu muncul. Iya. Dia itu penghuni pabrik gula Gondang yang ada di Jogja. Dan setiap Selasa ketemu dengan Francisca ini, apa yang kamu lakukan? Kayak dia kan agak kecentil-centilan gitu. Jadi ya kadang saya kadang sadar, kadang enggak. Kadang dia menggoda-goda cowok gitu lah. Kayak gitu. Kamu bisa manggil Francisca datang ke sini. Saya mencium ada hawa Francisca sebenarnya bisa datang. Dia bisa datang setiap kapan saja sebenarnya. Iya. Asal dia yang mau. Asal dia yang mau. Sebenarnya Lin itu bisa memanggil Francisca. Francisca tuh udah kayak teman baiknya antara Lin, Francisca, Lin, Francisca, Lin. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Garneta juga bisa ngerasain juga kan. Lin tuh sebenarnya tuh sama Francisca tuh mereka kayak Apa yang dibisik-bisikin itu apa sebenarnya antara Lin dengan Francisca, Roy? Mati. Oh ya? Suruh dia mati. Bunuh dia. Iya. Bunuh. Jadi saya ngeliat seperti ini. Bunuh dia. Gitu. Maksudnya yang disuruh itu untuk siapa ya, Roy? Untuk orang yang melukai hati Lin. Iya. Jadi harus dibunuh. Kalau nggak diikutin, apa yang terjadi, Roy? Saya ngelihat Lin yang dimasukin Francisca. Iya. Saya merasa kamu matanya tuh sekarang udah beda banget loh. Apakah kamu ada yang ingin disampaikan dari Francisca? Kenapa sih kamu suka membunuh orang, Francisca, teman kamu? Dia mati kan terlalu dini.
dan dia pun juga diperkosa di waktu zaman Belanda dulu. Jadi dia agak dendam dengan semua pria. Tapi dia suka menggoda. Menggodanya dalam artian, sini loh, ayo, aku kan cantik, aku kan seksi. Dan itu Tapi lewat setelah kamu. itu, ya, setelah orang itu mungkin laki-laki yang memandang saya seperti apa, ya nggak memegang ataupun gimana nggak, hanya mungkin pandangan mereka negatif ke saya. Wah, ini perempuan nggak bener ya gitu. Tapi si Noni bangga, bahagia karena sudah membuat cowok itu jadi melayang, terus membayangkan hal-hal yang dia mau segala macam kayak gitu. Itu dia udah bangga banget. Jadi syukurin lu, jatuh cinta sama gue lu gitu. Ini yang Noni ini kalau komunikasi sama Mbak pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Belanda? Bahasa Indonesia. Dia pernah ngomong bahasa Belanda nggak? Enggak, dia bahasa Inggris. Bahasa Belanda enggak. Karena aku udah bilang aku nggak bisa bahasa Belanda. Bahasa Inggris aku ngerti tapi otodidak. Mbak kalau lagi ngobrol sama dia itu kayak ngelihat sosoknya langsung di depan Iya. Mbak? Iya? Saya melihat ini juga, Ini apa, Roy? sosok tengkorak. Ini ada hubungannya sama Francisca itu, Roy? Ada hubungan dengan Lin juga. Saking banyaknya korban yang Lin lakukan, saya ngelihat di sini ada gambaran ini. Ada cedera di kepalanya. Kamu sering banget melukai orang loh, Lin. Apakah kamu bersedia untuk tidak melakukan itu lagi, Lin? Saya sudah lama berhenti. Itu kejadian 7 tahun yang lalu. Ini sosoknya, ini Roy, Iya. 7 tahun yang lalu. Ini korbannya Lin. Iya. Seorang wanita. Iya, Justru kamu melakukan itu karena kamu sakit hati. iya. Karena wanita ini melakukan sesuatu. Dan saya melihat wanita itu sekarang udah meninggal. Karena dia pernah guna-guna saya. Jadi saya balikin aja ke dia. Biar dia juga ngerasain apa yang saya rasakan. Emang saya salah? Enggak kan? Saya Jadi- sempat sakit. Sempat gak bisa apa-apa dalam keadaan saya hamil. Gimana sih rasanya, kan sakit sekali. Ya udah, saya dalam keadaan hamil melakukan hal yang sama. Dalam keadaan hamil. Iya, Jadi ini sebenarnya soal dendam. iya. Oke. Kalau saya lihat korbannya ini ada luka jahitan di sini, kamu menyantet di bagian kepala ya. Iya, Diapain seperti itu? ada silet sama paku. Kamu menjilat. Itu diapain Mbak? Maksudnya Silet sama pakunya tuh Kronologis. gimana ceritanya, dia apain? Ya boneka, pakai ini Oh. boneka ya. Saya masukin ke boneka. jadi Saya sayat. ini langsung tiba-tiba ada lukanya gitu di sini gitu. Iya, itu karena sayat. Iya. Saya sayat pakai silet yang ada. Dan kepalanya saya paku. Kamu segitu dendamnya ya sehingga kamu melukai orang tanpa ada rasa kasihan ya sebenarnya. Kamu Enggak, harus tanpa berubah. tanpa ada rasa kasihan, di mana Tanpa ada sampai rasa sekarang pun kalau ada orang yang benar-benar menyakiti saya, terutama laki-laki, saya nggak segan-segan.